أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اعلموا رحمكم الله إن خير الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimanillahu wa iyyakum. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Ahad, hari Minggu. Kita masuk hari keberapa dari Ramadan? 12, 13. Maka hampir saja kita melewati separuh, setengah dari bulan Ramadan. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sabit, beliau bersabda, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan thumma intakha falam yughfar lahu. Sungguh hina, rugi dan celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan kemudian berlalu, habis bulan Ramadan, namun ternyata dia tidak mendapatkan ampunan. Merugilah orang yang dipanjangkan umurnya hingga bisa hidup bertemu dan berjumpa dengan bulan penuh keberkahan, bulan Ramadan. Kemudian lalu hari demi harinya, dia lewati malam demi malamnya, sampai di penghujung bulan Ramadan, namun ternyata dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka berangkat dari hadis yang mulia ini, pada kesempatan berbahagia ini kita coba berusaha bagaimana caranya agar Ramadan yang sekarang hampir dari setengahnya kita akan lalu, itu berarti dan berfungsi hingga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Ramadan dapat mengakar dosa-dosa kita. Inilah tema yang akan kita sama-sama belajar dan pelajari bersama. Kaum muslimin dan muslimat, jangan jadikan Ramadan yang sekarang kita berada padanya itu seperti Ramadan yang telah berlalu di tahun-tahun yang silam. Justru jadikanlah Ramadan ini adalah ibarat Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga Ramadan ini adalah Ramadan yang menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat kelak. Sehingga kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Bagaimana caranya agar kebaikan, ibadah, ketaatan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar bagaimana caranya dosa-dosa, kemaksiatan, pengingkaran, pembangkangan, pelanggaran yang selama hidup kita ini kita kerjakan terhadap diri sendiri, orang lain, keluarga, tetangga, bahkan terhadap Allah secara langsung, itu dapat diputihkan kembali, dibersihkan dan disucikan oleh Allah, Rabb yang Maha Pengampun. Maka yang pertama kali kita ketahui dan perlu kita fahami adalah apa yang dimaksud dengan dosa. Dosa adalah tarku ma amarallahu bihi au fi'lu ma nahallahu anhu. Yang disebut dan dimaksud dengan dosa adalah meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah atau mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini adalah definisi dosa. Maka yang menjadi barometernya adalah mengerjakan larangan atau meninggalkan perintah. Apa saja, baik itu dosa-dosa yang berkaitan dengan perkataan ataukah yang berkenaan dengan perbuatan, bahkan yang berkaitan dengan amalan hati. Maka tiga aspek ini bisa dan tercakup padanya perkara dosa. Karena perintah dan larangan mencakup tiga hal tadi. Hati, ucapan, dan juga perbuatan. Meninggalkan perintah, ini adalah dosa. Kita ambil contoh agar lebih mudah dan bisa difahami. Sebuah perintah dari Allah, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah oleh kalian sholat, yaitu 5 waktu dalam sehari semalam, wa atuz zakat, dan bayarlah zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.
Maka mendirikan sholat adalah merupakan perintah. Berarti ketika orang meninggalkan sholat, berarti sama dengan meninggalkan perintah. Dengan kata lain, dia telah jatuh ke dalam perbuatan dosa. Contoh meninggalkan larangan. Allah Ta'ala melarang untuk berbuat syirik, mensekutukan Allah, mempersembahkan suatu ibadah apapun bentuknya, menyembelih, bersedekah, puasa, dan yang lainnya kepada selain Allah. Maka inilah yang dinamakan syirik. Bahkan saking kerasnya larangan, Allah langsung iringi dengan ancaman. Siapa yang berbuat syirik, balasannya kontan, yaitu neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma'wahu jahannam wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mensekutukan Allah, berbuat syirik, maka haram baginya surga dan justru dia akan mendapatkan neraka, yaitu neraka jahanam. Maka berbuat syirik, walaupun orangnya sholat, walaupun orangnya zakat, walaupun orangnya puasa, tapi bersamaan dengan itu, dia menyembelih hewan untuk selain Allah, dia berpuasa, dia baca Quran, dia bersedekah, itu berarti dia telah berbuat syirik. Syirik dilarang oleh Allah, bahkan syirik adalah dosa paling besar dan paling tinggi. Maka ketika orang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa. Seperti itu seterusnya. Saudaraku, saudariku, sekali lagi, yang disebut dan dimaksud dengan dosa adalah meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Timbul pertanyaan, lantas bagaimana dengan hal-hal yang mubah, yang dibolehkan, atau yang mustahab, yang sunnah, atau yang makruh? Karena hukum terbagi dalam 5. Yang wajib, yaitu perintah. Yang haram, yaitu larangan. Sisa 3, mustahab alias sunnah, kemudian mubah, kemudian makruh. Atau mustahab, makruh, mubah. Maka yang berkaitan dengan dosa adalah 2 poin pertama. Perintah, yaitu wajib, dan larangan, yaitu haram. Adapun ketika ada saudara kita, saudari kita, yang meninggalkan perkara sunnah hukumnya, sholat sunnah, misalkan puasa sunnah, maka dia tidak berbuat dosa. Sebagaimana orang yang mengerjakan hal-hal yang mubah, olahraga, tidur, makan, minum, ini juga tidak dosa. Jangan sampai kita terbawa oleh sebagian bisikan-bisikan syaitan. Kemudian ada orang yang beranggapan ketika melihat sebagian saudara-saudarinya mengerjakan perintah Allah, ternyata dia menganggapnya perkara yang buruk, seakan-akan itu adalah dosa. Orang menutup aurat, pakai hijab,
bahkan pakai cadar dikira itu perbuatan yang buruk. Orang berpakaian rapi, bersih, bahkan yang laki-laki di atas mata kaki, dianggapnya hal yang tidak baik. Dan seterusnya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, setelah kita mengetahui pengertian dosa, maka mari kita melanjutkan pembahasan. Pembagian dosa. Dosa dibagi secara umum menjadi dua, yaitu dosa-dosa kecil atau yang disebut dengan shaghair, dan dosa-dosa besar yang disebut dengan kabair. Apa bedanya? Dan apa masing-masing pengertiannya? Maka dosa-dosa yang besar, yaitu kabair, adalah dosa yang langsung disebutkan baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah, yaitu hadis Nabi, disebutkan langsung ancamannya berupa laknat dari Allah atau murka dari Allah atau ancaman siksa neraka. Ketika ada sebuah perbuatan dosa disebutkan langsung dalam nas, balasannya berupa laknat, murka atau siksa neraka, maka itu berarti perbuatan tersebut masuk kategori dosa besar. Sementara dosa kecil adalah lawan dari dosa besar. Berarti dosa yang tidak disebutkan ancamannya, hukumannya, baik itu berupa laknat atau murka atau siksa neraka. Kalau tidak disebutkan, berarti dia termasuk dalam kategori dosa kecil. Ambil contoh dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Siapa yang membunuh satu orang mukmin dengan sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, maka balasannya apa? Jahannam. Allah sebutkan langsung balasan dari dosa membunuh seorang yang beriman secara sengaja adalah neraka jahannam. Berarti membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja masuk dalam kategori dosa besar. Apalagi contoh dosa yang teman-teman tahu, masih ingat ancamannya? Makan riba. Dosa besar atau kecil? Sedang. Kalau bilang besar, apa ancamannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba, kelak di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, seperti orang kerasukan. Bahkan dalam hadis Nabi, satu perak riba yang dimakan
itu dosanya sama dengan berzina dengan ibu sendiri. Saudaraku-saudariku, kenapa kita sebutkan satu contoh dosa besar berupa makan harta riba? Ya subhanallah. Kita hidup di akhir zaman di mana riba telah merajalela. Bukan hanya bank-bank yang berbangunan besar sekarang. Orang-orangnya saja sudah berkeliaran. Menawarkan praktek-praktek ribawi. Maka kami mengingatkan diri kami dan juga saudari-saudari kami sebagai tanda cinta kami kepada Allah, jauhi praktek riba. Berat. Adapun dosa-dosa kecil, maka tidak terbilang jumlahnya. Kalau dosa-dosa besar, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan ada 70 dosa. Namun ini bukan pembatasan. Walaupun ada beberapa ulama yang secara khusus mengarang sebuah kitab dosa-dosa besar, kemudian mencantumkan sejumlah dan sederet dosa besar. Namun sekali lagi itu bukan jadi patokan. Karena ketika pengertiannya jelas bahwa dosa besar adalah dosa yang diiringi dengan ancaman berupa laknat dari Allah, murka dari Allah, atau siksa neraka Allah, maka berarti dosa besar sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia melaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat dalam sebuah hadis yang sahih orang yang menyembelih apa saja, kerbau, sapi, kambing, ayam, bahkan lalat sekalipun, Allah laknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Sebuah kisah yang sahihah, orang yang menyembelih seekor lalat untuk dipersembahkan pada sebuah patung atau penghuni pohon angker, itu ternyata dihukumi syirik. Laknat Allah turun padanya. Allah melanjutkan ancamannya melalui lisan Nabi. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Adakah anak yang melaknat kedua orang tuanya? Hampir saja kita tidak percaya. Tapi kita hidup di zaman sudah mulai banyak. Bukan hanya melaknat, bahkan membunuh orang tuanya. Kalaupun tidak ada anak yang melaknat orang tuanya, namun Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya, para ulama menjelaskan, itu diantara maknanya adalah ketika seorang anak menghina, melaknat, mengejek, merendahkan orang tua kawannya, sehingga si kawan yang dihina, dilaknat, direndahkan orang tuanya membalas melaknat orang tuanya, maka yang pertama kali melaknat inilah dihukumi melaknat kedua orang tuanya. Nabi melanjutkan, wala'anallahu man ghayyara manarul ardi. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah batasan-batasan tanah. Hati-hati yang bangun rumah. Hati-hati yang beli tanah. Sejengkal saja kita mengambil tanah milik orang lain yang berarti bukan hak kita, maka kata Nabi, tuwiqa, akan ditiupkan 7 lapis bumi di atas pundaknya. Ini beberapa contoh dosa besar. Secara langsung disebutkan hukumannya, baik murka ataupun siksa neraka. Maka dosa-dosa kecil yang tidak langsung disebutkan hukumannya di dunia ataupun di akhirat. Contohnya apa? Ngomong kotor, dusta,
Itu besar apa kecil? Besar. Ngomong kotor, kasar, dusta apalagi, itu dosa besar, teman-teman. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan bi ahlin nar, dengan penduduk neraka?" Tentu wahai Rasul, kata para sahabat. Nabi menjawab, "Kullu utullin jawadhin mustakbirin." Penduduk neraka itu setiap orang yang sombong, kasar, dan kotor. Bukan kotor badannya, bukan kasar kulitnya, tapi perkataan dan ucapannya. Maka perhatikan teman-teman, sudah berapa lama kita hidup di dunia? Kemudian kita ingat-ingat, manakah yang lebih banyak? Yang selama hidup kita ini kita tabung. Apakah dosa besarnya atau dosa kecilnya? Ya subhanallah, berapa banyak kita ini durhaka kepada orang tua, merepotkan orang tua, menyakiti orang tua. Berapa kali kita bisa membuat mereka tersenyum? Ini baru kaitannya dengan orang tua. Berapa banyak perut kita ini terisi dengan barang-barang yang kalau tidak haram, syubhat. Disadari atau tidak. Berapa kali lidah ini mencela, tidak bersyukur, berdusta, curang, menipu, kasar, ingkar nikmat. Ya subhanallah. Kemudian kita perhatikan mata kita, telinga kita, tangan dan kaki kita, bahkan kemaluan kita. Wallahi, demi Allah, kalaulah setiap dosa yang dikerjakan oleh anak Adam, manusia, saya dan Anda semua, itu mengeluarkan bau busuk, tidak akan pernah bisa hidup kita di dunia. Kalaulah setiap dosa yang dilakukan oleh kita manusia itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tidak akan pernah bisa hidup. Kita nggak akan bisa ketemu orang, orang nggak akan bisa ketemu dengan kita. Terus mau hidup bagaimana? Disinilah letak kenapa Allah hadirkan bulan Ramadan. Ya subhanallah, kalaulah jumlah bulan itu ada 12, Allah Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallah Itna ashara syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. 11 bulan selain Ramadan, siapa yang bisa menjamin di antara kita satu saja bahwa dari 11 bulan itu satu bulannya lebih banyak ketaatannya? La wa rabbil Ka'bah, demi Allah tidak ada dari kita satupun yang berani menjamin dari 11 bulan itu ada satu bulan yang kebaikan, ketaatan, ibadahnya lebih banyak dibandingkan dosanya. Bagaimana lagi kemudian dikalikan dengan 11 bulan? Wallahi, binasa kita. Binasa. Maka kemudian Allah datangkan satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan sebagai bulan penghapusan. Bulan
yang dapat membakar dosa-dosa manusia. Itu dosa-dosa besarnya sudah tidak terhitung. Bagaimanakah lagi dengan dosa kecilnya? Lantas apa yang membuat kita sombong? Apa yang membuat kita ini terus-terusan lalai, jauh dari Allah Ta'ala? Sang anak masih tidak mau berbakti kepada orang tua. Sang istri masih berani membangkang dan melawan kepada suaminya. Orang tua masih menantarkan pendidikan agama anak-anaknya. Yang dikedepankan adalah bagaimana anaknya sehat, anaknya kenyang, anaknya pintar dunianya. Sampai kapan? Tubuh kita ini dibandingkan debu dan kotoran yang menempel, maka dosa-dosa kita jauh lebih banyak. Maka tibalah sekarang saatnya bulan Ramadan untuk kita membersihkan diri kita dari seluruh dosa. Maka kita masuk ke poin berikutnya. Setelah pengertian dosa, pembagian dosa, kita masuk kepada macam-macam hal yang dapat menghapuskan dosa. Apa saja? Yang pertama, yang dapat menghapus dan membersihkan dosa kita adalah at-taubah. Bertaubat. Bahkan dengan taubat ini, seluruh dosa seorang manusia, wanita, laki-laki, siapapun orangnya, berapapun banyak dosanya, bagaimanapun ukuran besar dosanya, dengan taubat, Allah akan hapuskan sebersih-bersihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha. Taubat yang melahirkan penyesalan dalam hati. Tekad dalam jiwa untuk tidak mengulangi lagi. Dan dibuktikan dengan amal badan. Dengan menambah dosa yang pernah dikerjakan. Inilah taubat yang nasuha. Maka taubat inilah yang Nabi sabdakan. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Nabi juga bersabda, "Wat taubatu tajubbu ma qablaha." Dan taubat itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Bahkan dosa syirik sekalipun. Dosa yang Allah nyatakan dengan jelas dan tegas di dalam Al-Quran tidak akan diampuni apabila orang yang mengerjakannya, yaitu dosa syirik, sampai dia meninggal dunia, mati, tidak sempat bertaubat, tidak akan diampuni. Tapi kalau dia bertaubat, walaupun berbuat syirik, besar atau kecil, maka dia akan diterima taubatnya. Maka yang pertama yang dapat menghapuskan dosa kita seluruhnya, yang besar terlebih lagi yang kecil, adalah taubat. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama sepakat untuk yang dapat menghapuskan yang kedua
adalah amal soleh. Mereka bersepakat bahwa amal soleh, ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Mereka sepakat adalah dosa-dosa kecil. Lantas bagaimana dosa besar kita yang nggak kehitung itu? Durhaka, dusta, nipu, curang, omong kotor, zina, nyuri, berbuat syirik, datang ke dukun, saya jimat, bahkan nyimpen pusaka, minta tolong sama jin. Tidak cukup kalau kita mengandalkan sholat kita. Karena hukum asal untuk penghapusan dosa, kata para ulama, adalah bertaubat. Maka taubat yang diharapkan, taubat yang diinginkan di dalam agama kita adalah taubatan nasuha yang pertama tadi. Maka amal ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan-keburukan. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Lantas bagaimana dengan dosa-dosa besar? Sebuah hadis menyebutkan yang sahih dan sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang wanita pezina. Ingat dan garis bawahi kata-kata pezina. Berarti bukan sekali dua kali dia berzina, tapi sudah menjadi pekerjaannya. Hanya dengan memberikan minum seekor anjing, ternyata Allah ampuni seluruh dosanya, termasuk seringnya dia berzina. Dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka para ulama menyebutkan dan memberikan penjelasan yang sempurna kepada kita, bahwasanya yang menjadikan amal kebaikan itu bisa menghapuskan dosa besar adalah bukan jenis amal ibadahnya, tapi amal yang dibarengi dengan keimanan yang penuh, kejujuran niat, dan keikhlasan yang sempurna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa rahmat dan kasih sayang seorang wanita pezina tadi dengan mengharapkan hanya wajah Allah, itulah yang menjadikan sedekahnya dengan air minum terhadap seekor anjing itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Sehingga amal baik seseorang itu akan bisa menghapuskan dosa besar dengan catatan. Contoh, apabila dosa kecilnya sudah habis. Ketika seorang misalkan mengerjakan sholat itu rukun agama, tiang agama, berarti ibadah yang agung. Kalau dia mengerjakan sholat, maka sholat itu tidak dapat langsung menghapus dosa besar. Akan menghapus dulu dosa yang kecil. Kalau dosa kecilnya sudah habis, maka pahala sholatnya itu juga tidak langsung menghapus dosa besar. Akan berganti menjadi pengangkatan derajat. Kapan amal perbuatan seorang dosa besar? Ketika dibarengi keimanan yang penuh, kejujuran. Kenapa kita harus berusaha agar Ramadan yang artinya panas,
panas yang timbul dalam membersihkan bumi dari debu yang mengotorinya, maka seperti itulah hendaknya membersihkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Ila Ramadhan mukaffiratun Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan yang berpuasa, Ramadan, imanan wahtisaban, karena dasar iman karena Allah, wajib puasa dia fahami, wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Nabi SAW juga bersabda, man qama Ramadhana, siapa yang berdiri sholat malam di bulan Ramadan, yaitu tarawih, imanan wahtisaba, atas dasar iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan ampuni dosanya seluruhnya yang telah lalu. Man qama lailatal qadri, siapa yang khusus sholat di malam Lailatul Qadar, semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tinggal berapa waktu? 10 menit lagi? 5 menit. Baik, saya minta waktu sebentar. Teman-teman kaum muslimin dan muslimat, maka jadikan Ramadan ini sebagai bulan pemutihan. Demi Allah, ingatlah sabda Nabi, rugi dan celaka seorang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan habis meninggalkannya dalam kondisi dia tidak dapat ampunan dari Allah. Maka bertaubatlah, berhentilah, tinggalkanlah dosa-dosa yang selama ini kita sudah kerjakan. Seorang anak perbaiki baktinya kepada orang tua. Orang tua maksimalkan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Seorang istri tingkatkan bakti terhadap suaminya. Seorang tetangga jaga kerukunannya. Dan begitu seterusnya. Wallahi, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Tidak ada jaminan satupun kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ada 5 hal yang menghalangi orang untuk bertaubat. Yang pertama, orang menganggap dosanya terlalu besar. Yang kedua, orang menganggap dosanya terlalu banyak. Yang ketiga, orang masih ragu, Allah bakal ngampuni apa enggak. Yang keberapa? Keempat, orang masih ragu, taubat emang bisa ngampuni semuanya. Yang kelima, orang masih kecil sekali harapannya kepada Allah. Itu semua terbantahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'," dan rahmatku adalah meliputi segala sesuatu. Dosa segede apapun Allah akan ampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tinggalkan semua dosa, syirik, bid'ah, nifaq, kadzib, dusta, zalim, hasad, iri, dengki, sombong, semuanya tinggalkan. Yakin Allah pasti mau menerima tobat kita.
Teman-teman, saudaraku-saudariku, Allah menanti dari kita taubat yang jujur. Allah menanti, bahkan menginginkan. Allah Ta'ala berfirman, yuridullah an yatuba alaikum. Allah ingin sekali memberikan taubat kepada kalian. Kalian yang mau apa enggak? Bahkan Allah jadikan orang yang bertobat adalah kekasihnya. Allah cintai dia. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang suka bertobat. Maka mari kita jadikan Ramadan ini dengan segenap amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kita mulai dari bertauhid, tinggalkan syirik, tetapi sunnah, tinggalkan bid'ah. Kita tingkatkan berbakti, jaga sholat 5 waktu, Al-Quran, sholat tarawih, sedekah. Jangan lupa sedekah di bulan Ramadan. Semua ketaatan kita jadikan sebagai lahan dan ladang untuk menghapus dosa-dosa kita. Inilah saatnya kita berubah untuk menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Semoga yang singkat ini bermanfaat dan memberikan pengaruh yang baik dan positif dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saya menyampaikan dan juga saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang hadir ataupun yang menyaksikan, yang baik dan benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salah serta luput dari saya pribadi dan dari syaitan, ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menerima kebenaran, bisa mengamalkan kebaikan dan kebenaran, kemudian Allah tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.